Halo Sobat Data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fidetullah. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat grafik batang atau bar chart menggunakan ggplot2. Simak terus videonya sampai selesai. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat bar chart menggunakan package ggplot2 atau ggplot2. Caranya gampang banget, tapi sementara ini di video ini kita hanya membahas yang basicnya aja dan beberapa modifikasi. Oke, langsung aja kita ke RStudio-nya. Kita buat script baru, bisa tekan Ctrl Shift N. Yang pertama harus dilakukan adalah Sobat Data install dulu ggplot2 ini kalau belum pernah. Kalau sudah, ya kita bisa cek di bagian package sini ggplot2 ya. Saya udah ada. Versi yang sekarang saya gunakan adalah 3.3.5. Oke, kalau sudah install, kita bisa langsung gunakan package ini dengan mengaktifkannya terlebih dahulu. Tapi kalau belum pernah, Sobat Data bisa install lewat ini, menu install di bagian package ini ya, tab package, install, kemudian ketikkan nama package yang akan kita install, kemudian install. Karena ini udah saya install, jadi saya nggak perlu lagi. Sekarang saya tinggal buat sebuah script, panggil ggplot2. Nah, karena pakai RStudio, jadi nama package-nya bisa langsung muncul gitu ya, suggestion gitu ya. Nah, saya tinggal enter atau tab. Sekarang saya running dengan menekan Ctrl Enter. Oke, di sini nggak ada error, nggak ada apapun gitu ya, berjalan dengan baik. Artinya package ini ya, package ggplot2 ini sudah bisa diaktifkan, sudah bisa kita gunakan. Berikutnya, ketika kita mengaktifkan package ggplot2, di package ini juga sudah disediakan sebuah dataset ya, data frame ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi satu data frame yang akan kita gunakan kali ini yaitu adalah data frame diamonds ya. Jadi package data frame ini adanya di package ggplot2. Sekarang kita running, kita lihat formatnya atau bentuknya adalah table. Table ini sebenarnya juga data frame yang sedikit di enhance. Kemudian kita bisa lihat table ya dengan baris datanya sekitar 53.940. Kemudian ada 10 variabel atau 10 kolom. Nah, variabelnya sendiri ada ini, ada caret, cut, color, clarity, depth, table, price, xyz. Nah, variabel caret tipenya numerik, double, float gitu ya, desimal. Cut ini kategorik gitu ya, tapi ordinal, karena kategorik itu kan ada dua, ada nominal, ada ordinal. Cut ini ordinal, artinya nilai atau kategori tertentu itu bisa lebih baik daripada kategori yang lain. Jadi ada urutannya. Ada color, clarity juga ordinal, depth-nya ini numeric, float. Kemudian table juga sama, price-nya ini numerik tapi integer, artinya nggak ada koma di belakangnya. X, Y, Z ini juga numerik, float. Nah, bar chart itu digunakan untuk
menampilkan, memvisualkan data dari data berupa kategori, gitu ya. Jadi dilihat mungkin contohnya frekuensi dari kategori yang ada, ya berapa kali muncul misalnya gitu ya di dalam sebuah data. Oke, nah karena untuk membuat bar chart ini kita menggunakan variabel kategori, di sini saya pilih variabel cut. Ya, tentu ini bisa disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh sobat data. Nah, data diamonds yang akan kita gunakan. Kemudian untuk membuat visual grafik menggunakan package ggplot2, kita bisa awali dengan menggunakan fungsi atau function namanya ggplot. Ya. Jadi nama package-nya ggplot2, nama functionnya ggplot, ya. Kemudian argumen pertama atau input pertama adalah data. Jadi datanya ini data frame atau matriks atau table. Nama datanya adalah diamonds, ya. Kemudian input berikutnya adalah mapping. Mapping ini adalah cara kita atau tempat kita menentukan variabel-variabel apa yang akan kita gunakan di chart kita. Mapping sama dengan AS. AS ini maksudnya estetik gitu ya. Jadi di dalamnya adalah X, Y, dan seterusnya. Jadi untuk variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, kalau memang perlu keduanya atau salah satu aja gitu ya. Nah, untuk bar chart dibutuhkan sebenarnya hanya satu variabel, dan itu berupa kategorik. Kalau yang numerik, maka setiap nilai yang unik itu akan dianggap sebagai satu kategori yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di baris pertama ada 0,23 gitu ya kalau karat. Kemudian di sini juga ada 0,23 di baris ketiga, maka 0,23 itu dianggap sebagai satu kategori. Kemudian 0,21 di baris kedua itu dianggap sebagai satu kategori yang berbeda. Jadi bukan dianggap sebagai nilai numerik, gitu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan variabel cut. X-nya ini adalah cut. Oke. Ini bagian pertama dari ggplot. Kalau kita jalankan ini, Ctrl Enter, maka dia akan muncul seperti ini. Ini saya sedikit. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kalau kita hanya jalankan bagian ini, maka muncul seperti ini. Backgroundnya masih abu-abu. Kemudian karena dia kategori, ya variabel X-nya ada di bagian bawah sumbu horizontal. Ya, kemudian untuk masing-masing kategorinya. Nah, ini ada yang kita ingat bahwa ini adalah variabel yang ordinal, yang berurut gitu ya, ada urutannya. Jadi kategori fair, kemudian good, ya kategorinya fair, good, very good, premium, dan ideal. Ya, ideal. Nilai dari kategori good itu lebih baik daripada yang fair. Begitu juga yang very good lebih baik daripada yang good, dan seterusnya hingga yang ideal, ya ideal lebih baik daripada yang premium. Itu yang disebut sebagai variabel ordinal, ya, kategori ordinal. Jadi ada yang lebih baik daripada yang lain atau lebih tinggi daripada yang lain, ya. Nah, kalau kita hanya jalankan function ggplot saja tanpa kita sebutkan datanya atau kita sebutkan datanya sekalipun gitu ya. Jadi kita hanya menyebutkan data diamonds misalnya gitu ya.
maka kita hanya akan diberikan atau disiapkan berupa kanvas kosong gitu ya, berwarna abu-abu. Sama kalau kita hanya menggunakan ggplot, karena kita belum menentukan variabel apa yang ingin kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian ggplot ini kan konsepnya menggunakan grammar of graphics gitu ya, makanya disebut GG. GG itu grammar of graphics. Nah, dia sifatnya seperti layer, tumpukan-tumpukan. Jadi yang pertama tadi, yang ini seperti kanvas awal ya, yang ini kanvas awal, kemudian ditambahkan di atasnya gitu ya, bayangkan seperti itu. Di atasnya ada tumpukan variabel cut ini, nilai-nilainya, kategorinya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi ya, karena contohnya di sini kita ingin membuat grafik bar chart gitu ya, maka kita tambahkan bar chart. Nah, untuk menambahkan bar chart kita tambahkan dulu dengan tanda plus ya, menggunakan tanda tambah ya. Kemudian kita gunakan geometri. Jadi di ggplot ini disediakan geometri. Geometri apa yang ingin kita gunakan? Kalau kita ingin menggunakan atau membuat bar chart gitu ya, kita gunakan geombar. Kalau kita ingin membuat box plot ya, kita gunakan geom box plot. Kalau kita ingin membuat histogram ya, kita menggunakan geom histogram. Nah, sekarang geombar ya. Nah, segini ya, segini aja udah cukup sebenarnya untuk membuat bar chart di ggplot gitu ya. Nah, sekarang kita coba running, Ctrl Enter, boleh di blok seperti ini atau di salah satu barisnya aja. Nah, kalau kita lihat tampilannya ya, sudah bisa terlihat gitu ya, tampilan dari bar chart ini seperti apa. Jadi fair itu ada sekitar sekian ya, berapa ini ya, mungkin 2000 gitu ya, 2000 data, good sekitar 5000 data, very good sekitar 1200 mungkin ya, sampai ideal itu lebih dari 20.000 ya. Very good ini mungkin 12 ribuan ya. Oke. Nah, segini aja sebenarnya udah cukup untuk bar chart, tapi kadang kita ingin melakukan modifikasi ya, merubah warna dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan merubah ya, sedikit memodifikasi tampilan defaultnya dari geombar ini gitu ya. Yang pertama, setelah kita buat seperti ini, saya misalnya nggak suka warna abu-abu tuanya sebagai warna batang dari bar chart ini. Maka misalnya saya ingin mengganti ya, warnanya, fill-nya ya. Maka kita gunakan fill sama dengan di R ataupun di ggplot itu mempunyai kode-kode tertentu atau nama-nama tertentu untuk warna ya. Ada yang sudah dikodekan menjadi nama, atau ada yang dikodekan dalam bentuk tulisan string tertentu gitu ya, karakter tertentu. Nah, misalnya saya ingin merubah ini menjadi warna biru gitu ya, kita bisa gunakan blue. Kalau kita ingin warna merah ya kita gunakan red, tapi di dalam tanda petik ya, sebagai string. Kemudian ada juga yang agak gradasi mungkin itu ya, agak lembut warnanya, menggunakan sky blue misalnya ya. Nah, sekarang kita coba dulu, saya ingin rubah menjadi warnanya menjadi sky blue.
Nah, seperti ini ya, mudah-mudahan terlihat. Tadinya abu-abu tua, sekarang jadi sky blue ini ya. Ada juga steel blue. Nah, lebih pekat warnanya, lebih tua gitu ya. Tapi memang berbeda dengan yang blue. Nah, bisa lihat bedanya ya. Atau kalau saya ingin merah tapi merahnya marun gitu ya, merah marun. Salah satunya mungkin bisa menggunakan fire brick. Nah, saya. Atau kalau teman-teman ingin merubah dengan warna tertentu tapi saya nggak tahu nama code name-nya ini apa untuk warna itu gitu ya. Bisa menggantinya atau menggunakan kode hex. Kalau saya ya, kode hex. Misalnya untuk yang agak biru 0333 FC ya kalau nggak salah. Nah, ini biru. Atau kalau misalnya juga bingung gitu ya, kita bisa buka Google, kemudian kita ketik color picker di Google ya. Nah, bisa lihat kita bisa pilih warnanya dari sini, kemudian nanti kode hexnya akan berubah. Jadi ini adalah warna yang kita pilih, kemudian ini kode hexnya ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau selera masing-masing gitu ya. Kalau kita sudah menemukan warna yang cocok, di sini warna yang kita pilih. Oke, misalnya saya ingin warna biru yang hijau inilah ya. Nah, ini saya ingin warna ini sebagai fill. Maka saya tinggal copy ya, Ctrl C. Jadi tadi kan masih begini ya. Saya klik di sini, kemudian Ctrl C. Nah, dia akan berubah lagi. Sekarang saya kembali ke RStudio dan saya ganti warnanya. Jadi saya tanpa perlu menghafal gitu ya. Nah, sekarang saya jalankan ulang, warnanya berubah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya orientasinya mau saya rubah, ini kan ke atas ya. Kadang ada orang yang membuat bar chart itu ke samping. Apalagi kalau kategorinya ini namanya panjang gitu ya. Misalnya nama kabupaten atau kota dan sebagainya. Kalau ini mungkin karena sedikit dan cukup pendek stringnya gitu ya, tulisannya, maka ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya panjang ya namanya atau banyak sehingga berhimpit, maka perlu kita modifikasi gitu ya. Nah, caranya kalau kita nama kategorinya ini adalah cukup panjang gitu ya, saya biasanya merubah orientasinya dari yang ke atas menjadi ke samping. Saya tambahkan ya, sekali lagi untuk ggplot ini ketika kita ingin menambahkan modifikasi atau tambahkan layer, kita gunakan tanda plus tambah. Kemudian kita gunakan coord flip untuk memflip ya, menukar posisinya. Nah, sekarang saya running. Nah, ini ya, jadi ke samping. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ya mungkin tertarik menggunakan ggplot tapi masih bingung bagaimana cara membuat visualisasi, terutama dalam kasus ini adalah bar chart. Bisa mengikuti apa yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau begitu sampai sini video ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.